percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukraina untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1888. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraina audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Salve sahabat Katolik Ukraina, Indonesia merupakan negara yang begitu kaya akan keragaman suku, budaya, dan agama. Hingga tahun 2022, populasi umat Katolik Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik per provinsi mencapai 10,4 juta jiwa atau mencakup 4% dari total penduduk Indonesia. Umat Katolik sendiri tersebar di 38 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, membaur dengan budaya Indonesia yang indah. Di sisi lain, sudah tahukah sahabat Katolik Ukraina bahwa terdapat sejumlah suku di Indonesia yang ternyata mayoritas penduduknya menganut agama Katolik? Sahabat Katolik Ukraina, inilah 10 suku Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Suku mana sajakah itu? 10. Suku Tanimbar Selatan Timur. Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Maluku. Kabupaten ini dihuni oleh penduduk asli suku Tanimbar yang mendiami pulau terbesar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu Pulau Yamdena. Di bagian selatan dan timur Pulau Yamdena, mayoritas penduduknya adalah suku Tanimbar yang beragama Katolik. Mereka tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar Selatan, di mana Tanimbar Selatan sendiri merupakan wilayah ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hingga 31 Desember 2023, populasi umat Katolik di wilayah selatan dan timur Pulau Yamdena ini mencapai 37.400 jiwa atau 63% dari penduduk dan menjadi mayoritas. 9. Suku Kei, Maluku Tenggara. Suku Kei merupakan salah satu suku yang mendiami Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Suku ini ternyata adalah salah satu suku Katolik loh di Indonesia. Hingga tahun 2023, populasi umat Katolik di Kabupaten Maluku Tenggara yang sebagian besar dihuni oleh suku Kei mencapai 53.807 jiwa atau mencakup 42% dari penduduk dan menjadi mayoritas. Sisanya 31% adalah Islam dan 27% lainnya adalah Protestan dan agama lain. Delapan. Suku Asmat. Suku Asmat sudah dikenal luas sebagai penghasil ukiran kayunya yang unik. Suku yang mendiami Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan ini juga adalah salah satu suku Katolik. Hingga tahun 2023, populasi umat Katolik di wilayah suku Asmat mencapai 57% dari penduduk. Sisanya adalah Protestan dan agama lain. Tak heran, Kabupaten Asmat juga memiliki keuskupan sendiri karena merupakan kabupaten mayoritas Katolik. 7. Suku-suku Papua Selatan.
Selain suku Asmat, suku-suku di Provinsi Papua Selatan lainnya juga merupakan suku mayoritas Katolik. Hal ini bisa terlihat dari 3 kabupaten lainnya di Provinsi Papua Selatan, yaitu Mapi, Bovendigul, dan Merauke, di mana umat Katolik di 3 kabupaten ini mencapai 202.049 jiwa, atau mencakup 48% dari penduduk tahun 2023. Sisanya merupakan Islam dan Protestan. Beberapa suku yang terkenal di Provinsi Papua Selatan ini yaitu suku Yagai yang mendiami Kabupaten Mapi yang mayoritas adalah Katolik, suku Mandobo yang mendiami Kabupaten Bovendigul, dan suku Marin asli Kabupaten Merauke. 6. Suku Mee Dogiai Papua Tengah. Selain suku-suku di Provinsi Papua Selatan yang rata-rata mayoritas adalah Katolik, di Provinsi Papua Tengah terdapat 1 kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah Katolik, yaitu Kabupaten Dogiai. Kabupaten ini sebagian besar dihuni oleh penduduk suku asli Dogiai yang bernama suku Mee. Hingga tahun 2023, populasi umat Katolik di kabupaten ini mencapai 56%, atau sebanyak 64.378 jiwa, di mana sisanya adalah Protestan dan agama lain. Wilayah penduduk Kabupaten Dogiai ini masuk ke Uskupan Timika. 5. Suku Mentawai Siberut. Suku Mentawai adalah salah satu suku yang mendiami Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Siapa sangka, suku ini juga memiliki penduduk yang mayoritas beragama Katolik, khususnya di Pulau Siberut. Suku Mentawai di Pulau Siberut yang terdiri atas 5 kecamatan ini mayoritas adalah umat Katolik, atau mencakup 52% dari penduduk, atau sebanyak 22.529 jiwa tahun 2023. Sisanya adalah Protestan dan Islam. Pulau Siberut sendiri merupakan pulau terbesar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 4. Suku Dayak Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian besar penduduk di kabupaten ini dihuni oleh suku Dayak, khususnya Dayak Busang dan subsuku Dayak lainnya. Hingga 2023, sebanyak 61% dari penduduk Kabupaten Mahakam Ulu menganut agama Katolik dan menjadi mayoritas. Sisanya adalah Islam dan Protestan. Hal ini membuat kabupaten ini menjadi satu-satunya kabupaten mayoritas Katolik di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga membuat suku Dayak yang mendiami Kabupaten Mahakam Ulu mayoritas adalah Katolik. 3. Suku-suku Dayak Kalimantan Barat. Suku Dayak merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Selain di Kabupaten Mahakam Ulu, penduduk suku Dayak yang mayoritas beragama Katolik juga banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, hal ini terlihat dari sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang mayoritasnya adalah Katolik, di antaranya Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau. Hingga 2023, populasi umat Katolik di Provinsi Kalimantan Barat bahkan mencapai 1.227.718 jiwa, dan hampir seluruhnya merupakan penduduk asli suku Dayak dengan berbagai subsuku Dayak di dalamnya. Dua, suku-suku Pulau Timor. Penduduk yang mendiami Pulau Timor, khususnya di sekitar perbatasan antara negara Indonesia dan negara Timor Leste, merupakan penduduk yang mayoritasnya adalah Katolik. Mereka adalah penduduk di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Penduduk di 3 kabupaten ini pada 2023 memiliki populasi umat Katolik mencakup 90% dari penduduk dan menjadi mayoritas atau sebanyak 631.173 jiwa. Sebagian besar penduduk yang tinggal di 3 kabupaten ini merupakan penduduk dari suku Tetun, suku Timor, dan suku Dawan, serta masuk wilayah Keuskupan Atambua. 1. Suku-suku Pulau Flores. Pulau Flores sudah dikenal sebagai basis Katolik di Indonesia, bahkan kerap disebut Vatikannya Indonesia. Pada tahun 2023, populasi umat Katolik di Pulau Flores mencapai 1.934.983 jiwa, atau mencakup 85% dari total penduduk 9 kabupaten di Pulau Flores, termasuk Lembata.
15% sisanya adalah Islam dan Protestan serta agama lain. Di Pulau Flores sendiri terdapat sejumlah suku, diantaranya suku Lama Holot, yang mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, suku Sika, suku Ende, suku Manggarai, suku Ngada, dan masih banyak lagi. Ini adalah suku-suku Katolik yang semuanya berasal dari Pulau Flores. Sahabat Katoliku keren, itulah dia 10 suku mayoritas Katolik di Indonesia. Tulis di kolom komentar yuk, suku apa lagi nih yang mayoritas adalah umat Katolik yang belum sempat disebutkan di video. Semoga video ini menambah wawasan kalian ya. Sekian dan terima kasih. 100% Katolik, 100% Indonesia. Katoliku keren, salve!